Keesokan harinya, guru buta itu membawa Zhou untuk bertemu dengan Li Xuan. Sang guru mengungkapkan bahwa Li Xuan agak sombong, tetapi dia meyakinkan Zhou bahwa Xuan bukanlah orang jahat. Karena mereka hanya bekerja sama untuk ujian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mobil mereka melaju di jalan raya, dan akhirnya tiba di sebuah tempat bernama The Honorable Royal Health Club. Di dalam, seorang pelayan menyambut sang guru, yang memberitahunya bahwa mereka mencari putra kedua dari keluarga Li. Mendengar ini, pelayan itu segera menunjukkan jalan ke dalam. Begitu mereka masuk, terlihat jelas bahwa sang guru tidak bercanda tentang kesombongan Li Xuan. Tempat itu megah, dan pria yang dimaksud dikelilingi oleh sekelompok gadis, terlihat seperti rapper hip-hop yang merasa dirinya berada di puncak dunia. Setelah menghasilkan beberapa ratus dolar, Xuan dengan cepat menyuruh sang guru untuk duduk dan menikmati minuman, tetapi sang guru menolak dan langsung ke inti permasalahan. Dia memperkenalkan Zhou, meyakinkan Xuan bahwa anak ini sangat mampu, dan dapat dengan mudah membantunya mencapai skor yang baik dalam ujian. Namun Xuan, ia mengabaikan penjelasan sang guru, mengatakan bahwa dia mempercayainya, dan akan menerima Zhou sebagai rekan timnya demi sang guru. Dengan itu, sang guru memutuskan untuk pergi, menyuruh mereka berdua untuk mendiskusikan detail ujian. Sebelum pergi, sang guru menolak Zhou dan menyuruhnya untuk mengenal Xuan dan timnya, karena ujian sudah di depan mata. Setelah sang guru pergi, Xuan menolak Zhou dan mengklaim bahwa dia telah mendengar tentang Zhou, yang katanya adalah jenius terbaik di SMA Guita. Zhou, ia hanya menganggapnya sebagai rumor, dan menyuruh Xuan untuk tidak menganggapnya serius. Xuan setuju, dan mencatat bahwa tidak mungkin ada jenius di provinsi kecil seperti ini. Dia kemudian mengingatkan Zhou, bahwa jika dia benar-benar jenius, dia tidak akan dikalahkan oleh anjing dengan satu gerakan. Xuan kemudian memberitahu Zhou, bahwa dia tidak perlu berpartisipasi dalam pelatihan kerja tim. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti perintah dan tidak menyebabkan masalah. Dia kemudian menawarkan Zhou tantangan, jika Zhou bisa menghabiskan sebotol tali tegup, dia akan membiarkan Zhou memilih gadis manapun yang dia inginkan dari klub itu. Namun, Zhou tetap fokus pada teleponnya, dan mengatakan bahwa dia tidak minum. Tampaknya si playboy ini tidak terlalu senang dengan sikap Zhou, dan mulai bertanya-tanya apakah sang guru, yang memohon padanya untuk menerima orang tidak berguna ini, layak untuk diajak bekerja sama. Lalu, Li Xuan kemudian menyuruh salah satu gadis untuk menghibur Zhou. Gadis itu memanggil Xuan sebagai anak nakal karena begitu usil, lalu mulai mengelilingi Zhou. Dia mencoba menarik perhatian Zhou dengan penampilannya yang mencolok, tetapi Zhou tidak mengalihkan pandangan dari perangkatnya. Ketika gadis itu mulai bersikap fisik dan mencoba menyentuh, sementara Zhou terlalu sibuk untuk berurusan dengan monster nyamuk bersayap perak. Dia berusaha keras untuk tetap fokus, tetapi wanita itu terus mengganggunya dan memaksanya untuk melihatnya. Saat avatar gamenya dalam masalah, tepat sebelum dia hampir kalah, Zhou melemparkan wanita yang mengganggu itu seperti seorang gamer sejati, dan dengan cepat menyelamatkan avatarnya dari bahaya. Xuan hampir tersedak, terkejut melihat Zhou benar-benar melemparkan wanita itu, hanya untuk menyelamatkan permainannya. Lalu, semua orang tertawa terbahak-bahak melihat kejadian yang absurd ini.